Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu teori akuntansi, Prof. Dr. Lydia Nasari, MSI AKTCA, dan Bapak Dr. Fitra Dharma, SE MSI. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek Burst Learning kami mengenai kajian komprehensif atas measurement teori pendapatan dalam konteks kecurangan laporan keuangan di PT Garuda Indonesia terbuka tahun 2018. Next slide. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Januar Panjaitan dengan ujung MPM 013, Nesa Delvi Eftasari dengan ujung MPM 017, dan Jahra Safa Arditya dengan ujung MPM 117. Next slide. Adapun latar belakang kami mengangkat tentang teori measurement pendapatan ini adalah karena ada 3 teori yang mendasarnya. Teori pengukuran pendapatan, teori pengakuan pendapatan, dan pengaruhnya terhadap kinerja operasional perusahaan. Yang pertama itu ada pengukuran. Pengukuran digunakan sebagai penyedia informasi akuntansi karena data kuantitatif yang merupakan bagian dominan dari informasi akuntansi. Jika ada kesalahan pengukuran, hal ini akan berdampak bagi pemakai laporan keuangan yang akan mempengaruhi perilaku individu atau pembaca analis laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Pengukuran ini akan mempengaruhi pengakuan pendapatan. Pengukuran pendapatan ini menjadi kunci dalam akuntansi keuangan, karena pengukuran pendapatan ini merujuk pada bagaimana perusahaan itu mengakui pendapatan dalam suatu transaksi. Pengakuan pendapatan di sini adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau proses dalam catatan akuntansi, sehingga pengakuan pendapatan ini akan mempengaruhi kinerja operasional. Dalam pengakuan pendapatan, banyak terdapat yang namanya penipuan dalam laporan keuangan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan, di mana seolah-olah itu perusahaan itu memiliki laba yang fluktuatif. Laba yang fluktuatif ini ketika diselidiki memiliki pertolak-belakangan terhadap yang sebenarnya, di mana seolah-olah labanya naik atau fluktuatif, sedangkan sebenarnya itu berbanding terbalik. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang baik daripada yang sebenarnya terjadi untuk menarik investor berinvestasi pada perusahaan. Next slide. Baik, untuk selanjutnya adalah profil dari perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk. PT Garuda Indonesia Tbk atau Persero dikenal sebagai Garuda Indonesia yang merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang didirikan pada 1 Agustus 1947. Untuk perusahaan Garuda Indonesia ini sendiri berhasil memperkokoh posisinya sebagai maskapai penerbangan kebanggaan Indonesia dengan reputasi berkelas dunia. Nah, melalui dedikasi, kerja keras, dan loyalitas tanpa batas, Garuda Indonesia terus terbang tinggi mengukir prestasi terbaiknya. Garuda Indonesia sendiri diketahui mengoperasikan 202 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat, sedangkan Citylink mengoperasikan sebanyak 58 armada. Selain itu, pada tahun 2017 lalu, Garuda Indonesia ini juga berhasil meraih predikat bintang 5 dari Airlines Passenger Experience Associate atau APEC, sebuah asosiasi nirlaba untuk meningkatkan pengalaman penumpang penerbangan yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat.
pencapaian Garuda Indonesia ini tidak hanya mempresentasikan pencapaian Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan kelas dunia, melainkan juga menjadi representasi kesuksesan konsep layanan keramah tamahan Indonesia di kancah global, sekaligus memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Berikut merupakan fenomena-fenomena yang terjadi pada kasus PT Garuda Indonesia. Yang pertama, yakni PT Garuda Indonesia adalah pengakuan pendapatan berdasarkan penjualan tiket dan serta kargo yang PT Garuda Indonesia berikan. Di sini PT Garuda ini mengakui awal pencatatan sebagai unearned revenue, di mana pendapatan hanya diakui ketika penerbangan telah dilakukan. Lalu kedua yaitu pada tahun 2016 sampai 2018 dilakukan analisis pertumbuhan pendapatan pada saat analisis terdapat kejanggalan pada peningkatan laba pada tahun 2018. Data ini didapatkan dari laporan laba rugi, sehingga peningkatan itu dinilai tidak wajar oleh Komisaris PT Garuda Indonesia, di mana laba tahun 2017 PT Garuda Indonesia itu mengalami kerugian sebesar 213,389.678 US dollar, sedangkan pada tahun 2018 berada pada posisi laba sebesar 5.018.308 dolar. Nah, untuk fenomena yang ketiga yaitu terkait ditemukannya pendapatan yang diakui oleh PT Garuda dari hasil perjanjian dengan PT Mahata, padahal belum ada transaksi penerimaan yang diberikan kepada PT Garuda. Tidak hanya pendapatan, namun beban juga termasuk akibat kesalahan periode penanggungan, sehingga PT Garuda yang seharusnya merugi berubah menjadi perolehan laba. Nah, ini merupakan temuan pendapatan yang diakui oleh PT Garuda tersebut. Lalu untuk fenomena yang keempat yaitu pendapatan lain-lain GIAA diperoleh dari pemberian hak kepada Mahata terkait dengan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat serta manajemen konten. Dalam hal ini, hak tersebut diberikan GIAA kepada Mahata guna mengelola in-flight entertainment and connectivity, sehingga Mahata berpotensi memperoleh penghasilan iklan dari pengguna layanan yang diberikan Mahata tersebut. Lalu fenomena yang terakhir yaitu kesalahan pengakuan dari PT Garuda dikenai banyak sanksi administratif karena PT Garuda Indonesia adalah perusahaan terbuka dan dikenai sanksi karena Indonesia juga dikenai denda, di mana Dewan dan Direksi PT Garuda Indonesia menandatangani laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia tahun 2018 dan KAP yang terlibat harus melakukan perbaikan pengendalian mutu paling lambat 3 bulan setelah ditetapkan surat perintah dari OJK. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya lanjutkan. Ini adalah mengenai isu konseptual. Permasalahan utama dalam mengakui pendapatan itu proses pembentukan pendapatan dan proses realisasi pendapatan. Proses pembentukan pendapatan atau earning process adalah pembentukan pendapatan yang berarti bagaimana pendapatan itu bisa terjadi. Hal ini memberikan asumsi bahwa setiap kegiatan operasi perusahaan di dalam mencapai target akan selalu memberikan kontribusi pada hasil akhir pendapatan berdasarkan pada perbandingan biaya yang digunakan dalam perusahaan sebelum melakukan kegiatan produksi. Yang kedua itu ada proses realisasi pendapatan. Proses realisasi pendapatan adalah proses di mana pendapatan itu terbentuk dan diterima setelah produk atau jasa telah dilakukan atau dikerjakan dan direalisasikan melalui penjualan atau kontrak penjualan. Ketika jasa atau produk belum selesai diproduksi dan atau diselesaikan, belum dapat dianggap sebagai pendapatan karena proses realisasi pendapatan belum terjadi.
Kesalahan yang banyak terjadi dalam pengakuan pendapatan adalah ketika perusahaan mengakui pendapatan sebelum produk atau jasa telah diselesaikan. Hal ini berpengaruh pada informasi laba yang akurat pada laporan keuangan dan akan mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pada saat mengakui pendapatan dan mengukur pendapatan dilihat dari beberapa hal, yaitu pencatatan pendapatan terlalu dini. Terkadang pencatatan pendapatan terlalu dini ini dianggap sebagai penipuan karena perusahaan itu berusaha mencatat atau mengakui pendapatan yang belum selesai atau belum jatuh tempo, sehingga perusahaan ini mengakui pendapatan terlalu cepat. Yang kedua itu mencatat pendapatan palsu. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dengan mencatat pendapatan palsu, yaitu dengan mencatat penghasilan yang sesuai tetapi dengan nilai yang lebih tinggi. Mencatat pendapatan yang berasal dari transaksi bukan penghasilan perusahaan, dan mencatat pendapatan palsu dari transaksi yang tidak ada atau tidak nyata. Yang ketiga itu ada meningkatkan pendapatan dengan aktivitas yang tidak berkesinambungan. Dalam perusahaan terdapat transaksi yang unik dan jarang berkesinambungan yang akan mempengaruhi perusahaan. Apabila perusahaan merugi, maka perusahaan akan mencari cara untuk menggunakan transaksi tersebut untuk melakukan kecurangan pada laporan keuangan. Dalam hal ini, peluang perusahaan untuk menutupi kesalahan tergolong tinggi ketika aktivitas yang tidak berkesinambungan atau jarang terjadi bisa mempengaruhi komponen laporan keuangan. Yang keempat itu ada pemindahan beban kini untuk periode selanjutnya. Pengakuan beban dilihat berdasarkan dua cara, yaitu beban yang sudah dibayarkan tetapi perusahaan belum menerima manfaat atas beban tersebut, sehingga perlu dilakukan mencatat beban tersebut adalah sebagai aset di laporan posisi keuangan. Yang kedua itu beban yang sudah dibayarkan dan dimanfaatkan secara bersamaan. Hal ini mengakibatkan pencatatan laporan laba rugi dicatat sebagai beban di laporan laba rugi. Yang kelima ada menyembunyikan beban atau kerugian. Perusahaan yang sengaja dalam menggelembungkan laba dan tidak praktis jika diterapkan dalam konteks perpajakan menimbulkan pajak terutang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini dilakukan perusahaan untuk membuat kesan kepada para analis pasar untuk menipu pembaca laporan keuangan. Yang terakhir, yang keenam, ada pemindahan laba kini untuk periode selanjutnya. Pada kasus pemindahan laba kini untuk periode selanjutnya, cenderung melanggar prinsip pengakuan pendapatan. Dalam PSAK 72, pendapatan harus diakui melalui 5 langkah, yaitu mengidentifikasi kewajiban nominal, alokasi harga transaksi, dan periode pengakuan pendapatan. Pendapatan harus diakui ketika perusahaan telah melakukan kewajibannya. Perusahaan yang melakukan pemindahan laba ini merupakan salah satu sifat konservatisme, yaitu menghindari adanya potensi kerugian di masa depan, sehingga perusahaan menggunakan pemindahan laba untuk menghindari adanya kerugian di masa atau di periode selanjutnya. Peningkatan pendapatan ini bisa ditinjau dari kinerja karyawan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengukur dan mengakui pendapatan dengan tepat yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait teori pengembangan. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin terkait teori pengembangan. Yang pertama pengukuran, yang kedua pendapatan, dan yang ketiga menurut PSAK 27. Poin pertama terkait pengukuran. Pengukuran ini hanya dapat disimpulkan secara tidak langsung dari berbagai tanggapan. Salah satu masalah yang ada dalam pengukuran ini tuh biasanya terkait dari perhitungan pada pengukuran pendapatan, seperti kasus yang kami angkat terkait PT Garuda Indonesia. Next. Baik, untuk poin yang kedua terkait dengan pengakuan pendapatan. Apa sih pengakuan pendapatan itu? Pengakuan pendapatan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang sesuai dengan standar akuntansi dalam pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi.
Kriteria pengakuan pada pendapatan ini tuh biasanya didasarkan pada keinginan. Biasanya itu didapat dari informasi akuntansi yang hasilnya relevan dan andal. Next. Untuk poin yang ketiga, PSAK 72. PSAK 72 itu merupakan standar akuntansi yang baru, yang tentunya juga mengatur tentang pendapatan. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan menjadi standar tunggal yang mengatur pengakuan pendapatan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperlihatkan transparansi laporan keuangan juga yang akan meningkat. Sehingga semakin diterapkannya PSAK 72 ini di dalam sebuah laporan keuangan, tentunya laporan keuangan itu akan lebih baik untuk perkembangan perusahaan tersebut. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis permasalahan pada measurement teori pendapatan yang diakui oleh PT Garuda Indonesia. Pada dasarnya, measurement teori atau teori pengukuran dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan membahas mengenai informasi keuangan, termasuk pendapatan, pengukuran, dan pelaporan yang terstruktur dan dapat teruji kebenarannya. Permasalahan terkait measurement teori terkait pada pengakuan PT Garuda Indonesia dalam kasus tertentu dapat melibatkan beberapa aspek. Di sini bisa kita lihat pada gambar ini, ada pendapatan usaha dan laba bersih. Pada tahun 2018, laporan keuangan diterbitkan oleh PT Garuda itu ditolak oleh Komisaris Garuda Indonesia itu Cheryl Tanjung dan Doni Oksaria untuk ditandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tahun 2018. Hal ini ditolak karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan yang dicatat oleh perusahaan dari transaksi PT Mahata Aeroteknologi. Pasalnya, karena belum ada pembayaran dari PT Mahata Aeroteknologi pada tahun 2018 masuk ke tahun 2018. Terdapat adanya penghasilan dari PT Mahata Aeroteknologi yang seharusnya belum diakui, namun PT Garuda Indonesia sudah mengakui pendapatan daripada PT Mahata Aeroteknologi ini. Sedangkan pada laporan keuangan, kontrak perjanjian antara PT Garuda Indonesia dengan Mahata Aeroteknologi ini berlangsung selama 15 tahun. Next slide. Ini adalah laporan laba rugi daripada PT Garuda Indonesia. Jika dilihat di sini, pada tahun 2017 itu PT Garuda Indonesia itu mengalami kerugian sebesar 213 juta. Sedangkan pada tahun 2018 PT Garuda Indonesia ini tiba-tiba mengalami laba sebesar 5.018.308 dolar. Jika ditelusuri, kenaikan laba daripada PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 ini didapatkan dari pendapatan atau usaha lainnya, di mana pendapatan dan usaha lainnya ini terdapat kejanggalan karena pada pendapatan dan usaha lainnya inilah yang ditemukan bahwa PT Garuda itu mengakui pendapatan daripada PT Mahata Aeroteknologi, sedangkan kontraknya itu adalah 15 tahun. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terkait analisis permasalahan pada measurement teori pendapatan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, kita bisa melihat secara sama di sini pada bagian pendapatan lain. Ini ada selisih yang cukup signifikan antara tahun 2017 dengan 2018. Pada tahun 2017, pendapatan lain ini diperoleh pada angka 19.797.296 USD, sedangkan di 2018 ini kenaikannya cukup signifikan, yaitu pada nilai 278.810.155 juta USD. Nah,
Jika dilihat dari tabel, diketahui bahwa keuntungan yang didapatkan pada tahun 2018 ini berasal dari pendapatan usaha lain. Sedangkan di sini ditemui beberapa temuan bahwa yang pertama, penjualan tiket penumpang dan jasa giro diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Lalu yang kedua, pendapatan operasional akan diakui pada saat penerbangan yang sudah dilakukan. Lalu temuan yang ketiga, pendapatan jasa dan pemeliharaan pesawat akan diakui pada saat jasa sudah diserahkan pada pelanggan. Lalu yang keempat, pendapatan atas perbaikan dan pemeliharaan pesawat yang memiliki kontrak jangka panjang diakui dengan metode yaitu persentase penyelesaian. Lalu yang kelima, pendapatan atas bunga dari aset keuangan yang bermanfaat ekonomi mengalir ke grup dan dapat diakui secara andal. Lalu, yang keenam, penghasilan dari dividen investasi saham akan diakui pada saat pemegang saham menerima dividen yang sudah dilakukan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat seharusnya apabila pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat manajemen konten sebagai kontributor yang sangat besar akan naiknya pendapatan pada PT Garuda Indonesia Tbk. Berdasarkan catatan-catatan yang sudah ditemukan tadi, pada Oktober sampai Desember 2018, PT Mahata Aero Teknologi mengadakan perjanjian kerjasama mengenai penyelesaian layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Pada perjanjian ini, PT Mahata Aero Teknologi akan bertanggung jawab atas biaya penyediaan, pelaksanaan, pemasangan, pengoperasian, perawatan hingga pembongkaran kerusakan dan mengganti peralatan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Nah, dari perjanjian yang sudah dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dan PT Mahata ini, PT Mahata ini menyetujui untuk membayar kompensasi hak pemasangan peralatan layanan konektivitas pada pesawat sebesar 131.940.000 USD dan biaya kompensasi atas hak pengelolaan layanan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten sebesar 80 juta USD dan sudah ditandatangani kontrak kerjasamanya tersebut. Lalu dari sinilah muncul masalah bagi PT Garuda Indonesia bahwa menurut Komisaris Pendapatan atas hak layanan konektivitas itu seharusnya belum diakui oleh PT Garuda Indonesia. Hal ini tidak dapat diakui langsung sebagai pendapatan karena ada beberapa masalah atau beberapa penemuan, yaitu adanya kontrak antara PT Garuda Indonesia Tbk dengan PT Mahata Aero Teknologi selama 15 tahun. Jadi, perusahaan Garuda Indonesia yang juga harus mengakui pendapatan dari PT Mahata Aero Teknologi ini harusnya bertahap selama 15 tahun, berdasarkan yang sudah disetujui dari kedua belah pihak. Nah, di sini bisa kita lihat untuk piutang lain-lain dari PT Mahata Aero Teknologi di tahun 2018, yakni sebesar 233.134 USD. Nah, dari total piutang yang seharusnya 239.940 juta USD didapatkan dari laporan keuangan piutang PT Mahata Aero Teknologi sebesar 233.134.000 yang belum dibayar oleh PT Mahata Aero Teknologi. Nah, padahal di sini untuk informasi bahwasanya PT Mahata Aero Teknologi ini baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari 10 miliar yang dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dalam hal ini terdapat dua alasan mengapa pelaporan keuangan harus sesuai dengan regulasi. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
alasan mengapa sih pelaporan keuangan itu harus sesuai dengan regulasi. Jadi yang pertama adalah kekhawatiran terjadinya kesalahan dalam sistem pasar bebas, di mana laporan keuangan Garuda Indonesia yang disajikan tidak sesuai dan berdampak pada ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Nah, dalam hal ini akan mengakibatkan munculnya ketidakoptimalan dalam distribusi sumber daya yang ditakuti akan menambah kerugian karena beban pajak yang harus dibayar terlalu besar karena berpatok pada pengakuan pendapatan yang cukup tinggi. Lalu alasan yang kedua adalah kekhawatiran adanya pasar bebas bertentangan dengan tujuan sosial yang mana pengelola hanya memikirkan tujuan pribadi yang berakibat pada kesenjangan pengakuan pendapatan yang tidak seharusnya yang justru merugikan pihak lain. Nah, di sini pencatatan tersebut menyebabkan pos beban yang ditanggung PT Garuda menjadi lebih besar. Pembayaran PPN dan PPh yang harus dilakukan Garuda juga terkorek membesar. Nah, padahal beban pajak tersebut seharusnya belum wajib dibayar Garuda, karena transaksi kerjasama dengan Mahata belum masuk ke keuangan Garuda. Dari fenomena ini terdapat potensi manajemen mengelola dan membuat laba sedemikian rupa atau earning management, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bisa menguntungkan manajemen namun merugikan pemegang saham. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait analisis perbandingan pengakuan pendapatan dengan menggunakan PSAK 72. Jadi di sini di dalam PT Garuda Indonesia, pengakuan pendapatan ini diakui itu lebih cepat dari yang seharusnya. Padahal jika menurut PSAK 72, pendapatan itu baru boleh diakui oleh entitas itu ketika kewajibannya itu sudah dilaksanakan. Selanjutnya untuk yang kedua, di PT Garuda Indonesia itu juga kurang cermat dalam proses kerjasama yang sedang berlangsung, di mana kurangnya pemahaman terkait dasar penentuan dalam penagihan pendapatan yang seharusnya itu mereka bisa peroleh. Kemudian jika menurut PSAK 72 itu padahal itu perlu pentingnya untuk memahami dasar terkait pembuatan laporan keuangan untuk bisa membedakan antara pendapatan dengan hutang maupun terkait piutangnya. Next. Baik, di sini ada 5 poin dari kasus di PT Garuda. Yang pertama terkait akuntansi publik yang bersangkutan dinilai kurang tepat dalam menilai transaksi untuk kegiatan pelakuan akuntansi. Yang kedua terkait akuntansi publik belum sepenuhnya mendapat bukti audit. Untuk yang ketiga terkait pengukuran berdasarkan dasar transaksi yang dihitung dengan menggunakan nilai wajar. Poin yang keempat terkait praktek pencatatan pendapatan yang terlalu dini dan dari pendapatan lainnya atas pemberian hak yang dicatat. Dan poin yang terakhir terkait menyembunyikannya beban atau kerugian. Baik di sini, jadi pengakuan pendapatan itu memiliki 2 kriteria, yaitu apakah kemungkinan perusahaan menerima manfaat dari ekonomi tersebut. Barang mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Dan menyembunyikan beban atau kerugian berarti perusahaan itu sengaja dengan menggelembungkan laba yang berpengaruh pada penerapan konteks perpajakan. Karena dengan menimbulkan itu, pajak tersebut itu yang terutang tuh akan lebih tinggi dari yang seharusnya. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide yang terakhir mengenai simpulan dari pembahasan yang sudah kami lakukan pada PT Garuda Indonesia. Pada kesimpulan ini kami ingin menyampaikan bahwa pendapatan dalam akuntansi mengacu pada penerimaan uang atau aset lain dari perusahaan atas aktivitas bisnis perusahaan baik aktivitas operasional ataupun non-operasional. Pengakuan pendapatan yang
tepat bertujuan untuk memberikan kepastian pada laporan keuangan perusahaan yang memberikan gambaran bagaimana kinerja keuangan yang sebenarnya terjadi pada perusahaan. Kita bisa lihat bersama bahwasanya pada kasus PT Garuda Indonesia, khususnya di tahun 2018, laporan keuangan terdapat perbedaan pengakuan yang dicatat oleh perusahaan dan transaksi dengan PT Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, karena belum ada pembayaran yang masuk dari PT Mahata Aero hingga tahun 2018. Nah, kekhawatiran terjadinya kesalahan dari sistem pasar bebas di mana laporan keuangan Garuda Indonesia yang disajikan tidak sesuai akan berdampak pada ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan dan mengakibatkan munculnya ketidakoptimalan dalam distribusi sumber daya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pendapatan dan beban menjadi faktor yang sangat penting dalam perusahaan karena pendapatan sebagai penentu kelangsungan hidup perusahaan dan beban menjadi faktor yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlanjutan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengukur dan mengakui pendapatan dengan tepat karena akan mempengaruhi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan maupun perkataan, kami mengucapkan maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.